أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا حي على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه
ومن سار على هديه وسلك طريقه بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وقد أمر الله تعالى بالتقوى في القرآن الكريم حيث قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita awali ibadah Jumat kita hari ini dengan berbanyak puja-puji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tahmid, tahlil, takbir dan segala ucapan kebaikan dan serta amal soleh sebagai bentuk kesyukuran atas berbagai nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita tanpa kita bisa menghitungnya. Terutama nikmat keimanan, keislaman dan nikmat sehat. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan berkumpul di rumahnya yang suci ini bermuajah kepadanya menunaikan ibadah Jumat hari ini. Kita juga berharap berbagai macam aktivitas kita seharian ini, apapun latar belakang kita, yang kita niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita curahkan selalu selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalah Islam yang sempurna tanpa ada celah kekurangan di dalamnya. Yang tadinya manusia tidak mengenal Allah dan tidak tunduk menyembah kepadanya, maka ketika Islam tersampaikan, kembali manusia mengenal Allah dan tunduk menyembah kepadanya. Yang tadinya manusia jauh daripada etika dan moral, ketika Islam disebarkan, maka muncullah peradaban manusia yang menjunjung tinggi etika dan moral. Dikenal dalam Islam dengan akhlakul karimah, dan itu merupakan salah satu misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Beliau tegaskan dalam suatu riwayat, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang terpuji ataupun akhlak yang mulia. Dan juga kita merasakan keimanan Islam kita tak lepas dari jasa beliau. Kita berharap selalu keimanan dan ketakwaan kita selalu melekat pada diri kita sampai Allah Subhanahu wa taala mengambil ruh kita kembali sebagaimana firman-Nya tadi dalam surat Al-Imran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan sekali-kali janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Selanjutnya para jemaah sekalian, kita tingkatkan keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan iman dan takwa Allah akan menilai kita semua. Barang siapa yang beriman bertakwa, maka dia akan menjadi manusia yang mulia, dan sebaliknya yang enggan, maka dia akan menjadi manusia yang terhina, terlebih lagi terhina di akhirat nanti. Allah pun memerintahkan kita untuk berbekal di dunia ini ataupun segala apa aktivitas kita, maka bekal yang terbaik itu adalah ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian, dan sebaik-baiknya bekal itu adalah ketakwaan. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang takwa, banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, atau banyak sekali nilai-nilai takwa yang terkandung dalam takwa itu sendiri. Pada kesempatan hari ini atau khutbah yang singkat ini, khatib hanya ingin menyampaikan dua nilai takwa yang mungkin kita berusaha selalu menghiasi di dalam diri kita, yang mungkin sebagian banyak hilang, khususnya umat Islam di Indonesia ini, ataupun mungkin yang hilang daripada orang-orang diberikan amanah sebagai penanggung jawab urusan umat. Para jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara nilai takwa adalah muraqabatullah, merasa diri kita selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Nilai yang pertama di antara nilai takwa yang lain. Sangat penting hal ini. Mengapa? Karena dengan nilai takwa atau muraqabatullah ini, orang yang beriman bertakwa sesungguhnya akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia jangankan ketika beramai-ramai, ketika sendiri pun dia akan selalu merasa kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang selalu akan mencatat, selalu akan melihat tindak tanduknya. Oleh karena itu para jamaah sekalian, orang yang bertakwa dan menanamkan nilai muraqabatullah, dia akan yakin manusia secerdas apapun menciptakan sistem yang dibuat dan juga alat yang tercanggih dibuatnya, pasti ada kelemahannya, dan itu sudah terbukti, dan pasti akan ada celah manusia untuk mengerjainya.
Para jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala pengawasannya, penglihatannya, pengetahuannya tidak ada batas dia dalam hal tersebut. Dan tidak ada kata error di dalamnya. Oleh karena itu, para jemaah sekalian, sikap muraqabatullah inilah yang akan melahirkan orang yang bertakwa suatu nilai yang lain, yaitu adalah al-ihsan. Al-ihsan. Al-ihsan secara bahasa memang melakukan kebaikan ataupun berbuat baik. Al-ihsan ini satu tingkat di atas itqan, profesionalisme. Ihsan seorang yang bertakwa, dia akan selalu berusaha berbuat sebaik-baiknya. Telah melalui tingkat profesional, maka dia berusaha bagaimana amal yang dilakukan tersebut bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para jemaah sekalian, kita pahami apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tentang definisi ihsan itu sendiri. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Ihsan, engkau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah. Kalaupun engkau tidak melihat Allah, maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui Anda. Ini yang harus tanamkan bagi orang yang bertakwa. Jika ini bisa tertanamkan oleh jiwa-jiwa orang yang beriman, maka siapapun yang akan diberikan amanah, dia akan takut terhadap pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan takut mungkin selamat dia di hadapan manusia, tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dia tidak akan pernah selamat. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam surat Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa litanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan lihatlah dirimu, apa yang kau lakukan atau dirimu lakukan pada masa lampau untuk dipersiapkan pada masa akan datang atau masa depan. Dan masa depan ini para ulama sepakat ini adalah masa depan akhirat nanti. Pasti semuanya akan ketemu. Oleh karena itu seyogianya setiap jiwa selalu berusaha bermuhasabah diri. Apa yang dilakukan dia telah dilakukan pada masa lampau untuk diperbaiki. Paling tidak dia harus bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang dilakukannya. Maka Allah pun takkan lagi dengan wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan suatu perintah yang diambil dengan dua perintah takwa dalam satu ayat. Maka tidak ada lain kata ini atau perintah tersebut adalah suatu yang sangat besar bagi seorang mukmin. Maka di akhir ayat ini Allah tutup dengan Allah innallaha khabirum bima ta'malun. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala khabir. Khabir ini maknanya sangat luas. Sebagian terjemahan di dalam Mushaf Indonesia dengan maha teliti. Tapi khabir ini menyangkut di dalamnya ataupun mencakup di dalamnya makna alimun, sami'un, alimun, muhitun, raqibun, yang maha mengetahui, maha melihat, maha meliputi, menyaksikan dan sebagainya. Innallaha khabirum bima ta'malun, terhadap apapun yang kalian lakukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan maha mengetahui. Kata-kata Allah Subhanahu wa taala, nama Allah Subhanahu wa taala dengan nama Khabir di dalam Al-Qur'an kurang lebih 49 kali disebutkan berkaitan tentang perbuatan manusia. Oleh karena itu Allah ingatkan selalu kepada kita terhadap apa yang kita lakukan, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Catatan Allah, penglihatan Allah akan berikan lagi kepada kita semua. Sebagaimana kita melihat rekaman pada hari ini, maka seperti itulah tanpa dikurangi sedikit pun rekaman akan diperlihatkan kepada kita semua apa yang kita lakukan. Subhanallah. Para jamaah sekalian bukan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah bagaimana kita berusaha muraqabatullah, merasa diri selalu pantau oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadikan diri kita semua hamba-hamba yang muhsin, selalu berusaha berbuat baik. Berbuat baik bukan hanya dinilai manusia, tetapi bagaimana amal segala apapun yang kita lakukan menjadi ibadah sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nilai takwa yang mungkin rada menghilang di dalam diri kita semua. Kemudian yang kedua adalah nilai takwa. Di antara nilai takwa yang tinggi ada al-ukhuwah al-islamiyah, persaudaraan Islam.
Sekarang mungkin kita banyak melihat ukhuwah Islamiyah baru sebatas jargon. Tetapi ketika berhadapan terhadap satu ormas berbeda, maka berbeda juga ukhuwahnya. Beda dalam suatu kelompok, maka berbeda juga. Padahal masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lain lagi kalau misalkan dia Syiah dan sebagainya, itu bukan, maka tidak ada ukhuwah di dalamnya. Para jamaah sekalian, bukan Allah Subhanahu wa taala, al-ukhuwah Islamiyah sejatinya dan nilai ketakwaan yang paling tinggi. Mengapa demikian? Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surah Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin. Al-akhillah di sini diterjemahkan beberapa terjemah dengan makna teman karib, ataupun sebagian mengatakan juga adalah handai tolan, dan juga bahkan keluarga kandung. Pada hari itu pada hari kiamat nanti akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Yang tadinya teman karib, handai tolan, mungkin sudah sangat dekat dan sebagainya, bahkan saudara kandung yang di dunia ini, tapi pada akhirat nanti akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Dan ini kita lihat terjadi. Gak usah jauh-jauh. Di sekitar kita pun terjadi. Bahkan tahun politik ini pun terjadi. Yang tadinya beda partai maka menjadi satu lagi, menjadi satu partai dan sebagainya. Tapi para jamaah sekalian, ada juga yang lebih parah. Bagaimana seorang anak bisa menuntut orang tuanya? Ini terjadi. Tapi itu tidak akan berlaku bagi orang-orang yang bertakwa. Illa muttaqin, kecuali bagi orang yang bertakwa. Mengapa? Orang-orang bertakwa bersungguh-sungguh mereka menjaga silaturahimnya, ikatan persaudaraannya, bukan hanya di dunia, tapi berharap ikatan persaudaraan itu selalu melekat pada dirinya, selalu terikat dengan kuat sampai mereka masuk di surga Allah Subhanahu wa taala secara bersama-sama dan berkumpul di surga Allah. Bahkan kalau memang sahabat sejati, sahabat yang saleh, dia akan bisa memberikan syafaat bagi sahabat-sahabat yang lain untuk masuk di surga Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, bukan Allah Subhanahu wa taala, inilah al-ukhuwah Islamiyah, tingkat atau nilai ketakwaan yang tinggi di antara nilai takwa yang lainnya. Oleh karena itu berusaha kita wujudkan. Jangan hanya sampai di lisan saja. Jangan sampai hanya sebagian di kelompok kita, tetapi terlebih lagi di akhir tahun ataupun tahun politik ini, maka jagalah ukhuwah Islamiyah ini. Tidak ada kata lain, apapun landasan kita menjalin ukhuwah Islamiyah adalah ketakwaan itu sendiri. Al-birru wat taqwa. Ketika ingin melakukan pertolongan, bekerja sama, tidak keluar daripada ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Selalu berusaha dalam kebaikan dan ketakwaan, bukan sebaliknya al-itsmi wal 'udwan. Dan suatu dosa, membohongi rakyat ataupun menyusahkan rakyat, wal 'udwan, dan permusuhan, apapun yang di luar kelompoknya, maka itu menjadi musuhnya. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu para jamaah sekalian, nilai ketakwaan yang mulai hilang. Jangan sampai ini hanya sebatas nama, jangan hanya ini sebagai sejarah, tapi kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Demikian para jamaah sekalian, dua nilai takwa di antara nilai takwa yang lain yang berusaha kita wujudkan. Menilai muraqabatullah, selalu berusaha kita merasa selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu kita berusaha menjadi manusia yang ihsan, selalu berusaha berbuat baik, karena semuanya kita berharap apapun yang kita lakukan menjadi ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua adalah ukhuwah Islamiyah terwujud dengan sejatinya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. Wa qad amara Allah ta'ala bit-taqwa bil-Qur'an al-Karim. حيث قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
واعلموا أيها المؤمنون أن الله صلى على نبيه قريبا ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين أعداءك أعداء الدين اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وجنبنا الفواحش والفتن والمنكرات ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن سائر البلدان المسلمين عامة اللهم انصر إخوان المسلمين المستضعفين والمجاهدين في فلسطين من اليهود الظالمين الغاصبين اللهم دمر اليهود اللهم أهلك الكفر اليهود الصهيونيين وقرنائهم اللهم دمرهم وزلزل أقدامهم اللهم أنزل بعثك الذي لا يرد على القوم الظالمين اللهم أنقذ مسجد الأقصى من اليهود الغاصبين واجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات اللهم ارزقنا صلاة فيه قبل الممات اللهم ارزقنا صلاة فيه قبل الممات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة الله أكبر الله